Kurir rendahan sepertimu tak layak ada di sini, teriak Savitri sambil merobek gaun Laras di depan para konglomerat. Namun tawa mereka seketika terhenti saat Haikal melangkah maju dengan penuh wibawa, membuat seluruh penguasa kota bersujud ketakutan saat menyadari bahwa sang supir adalah penguasa ekonomi yang selama ini mereka cari. Jauh sebelum lampu kristal Hotel Royal Ambarukmo menjadi saksi bisu sebuah pengakuan besar, kisah ini berawal di gang-gang sempit kota gede yang pengap dan berdebu. Di sana, Laras Cakrawala menghabiskan hari-harinya dengan memacu motor tua yang knalpotnya sudah sering terbatuk-batuk. Bagi gadis yatim piatu itu tidak ada waktu untuk mengeluh. Di pundaknya yang kecil, ia memanggul tumpukan paket kiriman sekaligus beban biaya pengobatan gagal ginjal adiknya yang terbaring lemah di RS Sarjito. Setiap tetes keringat di dahi Laras adalah rupiah yang sangat berharga. Namun sore itu, keberuntungan seolah sedang menjauh. Motor tuanya mendadak mati total di tengah jalan setapak yang sepi. Laras hampir menangis saat melihat puluhan paket yang harus segera sampai ke tangan pelanggan sebelum matahari terbenam. "Tolonglah, jangan sekarang," bisiknya dengan suara serak. Mencoba menghidupkan kembali mesin motornya hingga kakinya terasa pegal. Di saat itulah, seorang pria muncul dari balik bayang-bayang pohon besar. Pria itu mengenakan kaos oblong polos dan celana kain yang tampak pudar warnanya. Namun cara berdirinya begitu tegak, seolah ia terbiasa memimpin ribuan orang. Namanya adalah Haikal Atmaja. Tanpa Laras sadari, pria yang kini melangkah mendekatinya adalah penguasa ekonomi paling berpengaruh, CEO utama Atmaja Global Perkasa. Haikal sedang melarikan diri. Baginya, ruang rapat direksi yang dingin dan penuh pengkhianatan di Jakarta telah mencekik jiwanya. Ia memilih menghilang ke Yogyakarta, mencari ketenangan di tengah masyarakat biasa yang tidak akan mengenalinya. "Perlu bantuan?" Sepertinya mesinnya terlalu panas. Suara Haikal terdengar berat namun menenangkan. Laras mendongak, menyeka keringat dengan punggung tangannya. "Iya mas, mogok. Padahal paket-paket ini harus diantar sekarang. Kalau terlambat, poin saya dipotong." Haikal menatap tumpukan paket itu, lalu menatap wajah Laras yang tampak kelelahan namun tetap memancarkan binar ketulusan. Entah mengapa, ada sesuatu yang bergetar di hati Haikal. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan saat berhadapan dengan model papan atas atau putri konglomerat di ibu kota. "Saya kebetulan sedang mencari kerja. Saya bisa menyetir dan saya cukup tahu jalanan di sini. Kalau kamu tidak keberatan, saya bisa bantu mengantar paket-paket ini dengan mobil pinjaman saya yang ada di ujung gang," ucap Haikal dengan sebuah kebohongan kecil. Ia menyebut mobil tua yang sengaja ia sewa sebagai mobil pinjaman. "Tapi mas, saya cuma punya sedikit uang untuk upah. Tidak akan cukup untuk bayar supir beneran." Haikal tersenyum tipis, sebuah senyum yang jika di dunia korporat bisa bernilai miliaran rupiah. "Upah seadanya saja tidak apa-apa. Saya juga pengangguran yang butuh kesibukan supaya tidak bosan." Sejak hari itu dimulailah hari-hari yang aneh bagi Haikal Atmaja. Sang penguasa bisnis yang biasanya duduk di balik meja jati mewah, kini justru sibuk mengangkat kardus-kardus berat ke dalam bagasi mobil tua yang berdebu. Ia menjadi supir pribadi bagi seorang gadis kurir paket. Di dalam mobil yang sempit itu, aroma parfum mahal Haikal bercampur dengan wangi matahari dari pakaian Laras. Tanpa jarak, tanpa sekat kasta. Sambil menyusuri jalanan Yogyakarta, Laras sering bercerita tentang mimpinya untuk melihat adiknya sembuh dan bisa kembali sekolah. Haikal mendengarkan setiap kata dengan saksama. Ia terpesona melihat bagaimana Laras tetap bisa tertawa meski hidupnya sedang diuji dengan sangat hebat. Baginya, Laras adalah oase di tengah gurun kemunafikan dunia elit yang selama ini ia tinggali. Di balik kemudi mobil tua itu, Haikal mulai menyadari bahwa ia tidak hanya sedang mengantar paket,
tapi ia sedang menemukan kembali sisi kemanusiaannya yang sempat hilang. Namun Haikal tahu, ketenangan ini hanyalah sementara. Ia masih menyembunyikan identitas aslinya rapat-rapat. Ia tidak pernah memberitahu Laras bahwa satu tanda tangannya saja cukup untuk memberi rumah sakit tempat adiknya dirawat. Ia menikmati peran sebagai Haikal si supir pengangguran, tanpa tahu bahwa badai besar sedang bersiap menerjang mereka dari balik tembok-tembok mewah kaum elit Yogyakarta yang merasa terusik dengan kehadiran mereka. Hari demi hari berlalu, dan rutinitas baru itu perlahan mulai mengikis dinding es yang selama bertahun-tahun membeku di hati Haikal Atmerja. Di dalam mobil tua yang AC-nya sering berbunyi berisik, Haikal menemukan sebuah kenyamanan yang tidak pernah ia dapatkan di kursi belakang sedan mewah anti peluru miliknya di Jakarta. Baginya, debu yang menempel di dashboard dan tumpukan kardus paket di kursi belakang justru terasa lebih jujur daripada wangi pengharum ruangan mahal di kantor pusat Atmaja Global Perkasa. Haikal sering mencuri pandang ke arah Laras melalui spion tengah. Gadis itu biasanya sibuk mencatat alamat di buku kusamnya atau sesekali menyeka keringat di pelipisnya dengan sapu tangan kecil yang sudah memudar warnanya. Meskipun kelelahan terpancar jelas dari matanya, Laras selalu punya senyum untuk setiap pelanggan yang menerima paketnya. "Mas Haikal, kalau capek kita istirahat dulu ya, jangan dipaksakan," ucap Laras suatu sore. Suaranya terdengar lembut di tengah kebisingan knalpot mobil mereka yang sudah tua. Haikal hanya tersenyum tipis. Jemarinya yang terbiasa menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah itu kini dengan lincah memutar kemudi melewati tikungan sempit di area Saidan. "Saya tidak capek, Laras. Malah saya merasa lebih hidup di sini daripada di tempat lama saya." Laras tertawa kecil, menganggap ucapan itu hanyalah hiburan dari seorang pria yang juga sedang berjuang mencari nasib. "Mas ini lucu, mana ada orang lebih suka panas-panasan begini daripada duduk di kantor yang dingin. Tapi ya sudah, sebagai imbalan karena hari ini kita selesai lebih cepat, saya traktir makan di tempat favorit saya." Tempat favorit yang dimaksud Laras ternyata adalah sebuah angkringan sederhana di pinggir jalan Margo Utomo. Mereka duduk beralaskan tikar pandan di bawah temaram lampu jalanan, dengan aroma sate usus dan nasi kucing yang menguar di udara. Di hadapan mereka, hiruk-pikuk Yogyakarta saat senja menjadi latar belakang yang sempurna. Saat itulah, Haikal melihat sisi lain dari Laras yang membuatnya benar-benar bertekuk lutut. Sambil mengunyah makanan sederhananya, Laras bercerita tentang adiknya, tentang bagaimana ia rela tidak membeli baju baru selama 3 tahun demi menabung untuk biaya dialisis. "Mas tahu tidak, cita-cita saya itu sederhana. Saya cuma ingin melihat adik saya bisa lari lagi di lapangan bola tanpa harus terikat selang medis. Kalau itu sudah terjadi, saya tidak keberatan kalau harus jadi kurir seumur hidup," ujar Laras dengan binar mata yang begitu tulus. Haikal terdiam. Di dunianya, orang-orang saling sikut untuk mendapatkan saham tambahan atau posisi direktur. Di sana, cinta seringkali punya label harga. Namun di depan pria ini, duduk seorang gadis yang tidak punya apa-apa, namun bersedia memberikan segalanya untuk orang lain. "Kamu tidak pernah merasa tidak adil?" tanya Haikal pelan. "Maksud saya, melihat orang-orang kaya yang membuang uang mereka untuk hal tidak berguna, sementara kamu harus berjuang sekeras ini." Laras menggeleng mantap. "Tuhan sudah kasih porsi masing-masing, Mas. Mungkin mereka punya uang, tapi belum tentu mereka punya ketenangan saat makan di pinggir jalan seperti kita sekarang. Lagi pula, Mas Haikal kan ada di sini membantu saya. Itu sudah lebih dari cukup." Kata-kata itu menghujam jantung Haikal. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu dengan kemewahan yang dia miliki di Jakarta. Ia ingin sekali berteriak dan mengatakan bahwa ia bisa menyembuhkan adik Laras dalam sekejap, bahwa ia bisa membelikan gadis ini seluruh toko baju di Malioboro. Namun, ia takut. Ia takut jika identitasnya terbongkar, ketulusan di mata Laras akan berubah menjadi rasa sungkan atau bahkan kebencian.
Setiap sore yang mereka habiskan bersama di angkringan itu membuat Haikal semakin terperosok dalam perasaan yang seharusnya tidak boleh ia miliki. Haikal yang dikenal sebagai singa korporat yang kejam dan tak berperasaan, kini justru menjadi pria yang lembut dan protektif. Ia sering diam-diam membelikan vitamin atau makanan bergizi dan mengatakan itu adalah bonus dari pelanggan, hanya agar Laras mau memakannya. Tanpa Haikal sadari, perubahan sikapnya mulai tercium oleh orang-orang dari masa lalunya. Ia tidak tahu bahwa di sebuah rumah megah di pusat kota, Savitri Erlangga sedang menatap foto buram Haikal yang sedang mengangkut kardus dengan kemarahan yang meluap-luap. Bagi Haikal, momen di dalam mobil tua dan di bawah lampu angkringan adalah surga yang ingin ia pertahankan selamanya. Namun bagai sebuah mimpi indah yang dipaksa bangun oleh kenyataan, ia tidak menyadari bahwa Laras sedang diseret masuk ke dalam sebuah jebakan mematikan yang akan menghancurkan martabatnya di depan seluruh elit Yogyakarta. Sebuah pesta dansa yang megah sudah menanti, dan rahasia besar di balik kemudi mobil tua itu akan segera meledak, mengguncang seluruh kota hingga ke akarnya. Namun, kebahagiaan sederhana di pinggir jalan itu terusik oleh sepasang mata yang penuh dengan api kebencian. Di sebuah geria tawang mewah yang menghadap langsung ke arah Gunung Merapi, Savitri Erlangga melempar tablet miliknya ke atas meja kaca hingga menimbulkan suara dentuman keras. Di layar itu terpampang foto-foto buram Haikal yang sedang membantu Laras mengikat paket di atas motor, serta momen saat mereka tertawa bersama di angkringan. Bagi Savitri, pemandangan itu adalah sebuah penghinaan. Sebagai putri dari salah satu dinasti bisnis terbesar di Yogyakarta, ia sudah lama mengincar Haikal Atmaja untuk menjadi suinya. Baginya, Haikal adalah trofi tertinggi yang harus ia menangkan. Melihat pria sekelas Haikal rela berkubang di debu jalanan demi seorang gadis kurir kumal, membuat harga diri Savitri terluka hebat. Savitri menyunggingkan senyum licik sambil memutar gelas kristal berisi anggur merah di tangannya. Ia tidak akan membiarkan Laras merebut apa yang seharusnya menjadi miliknya. Ia tidak akan menyerang dengan kekerasan fisik yang murahan, melainkan dengan cara yang jauh lebih menyakitkan, menghancurkan martabat Laras di depan orang-orang yang paling ia segani. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop mewah berwarna emas dengan aroma parfum mahal mendarat di tangan Laras. Gadis itu tertegun membaca isinya. Sebuah undangan resmi untuk menghadiri Malam Amal Royal Ambarukmo, pesta dansa paling bergengsi yang dihadiri oleh seluruh elit kota. Di sana tertulis bahwa Laras diundang sebagai perwakilan pahlawan ekonomi mikro atas dedikasinya sebagai kurir. Laras merasa bimbang. Ia menatap pakaiannya yang hanya terdiri dari kaos oblong dan celana kain yang sudah mulai menipis. Namun di dalam hatinya ada keinginan kecil untuk sesekali merasa cantik. Untuk sekali saja melarikan diri dari aroma asap knalpot dan keringat. Saat ia menunjukkan undangan itu pada Haikal, pria itu hanya terdiam dengan tatapan mata yang sulit diartikan. Haikal tahu persis siapa di balik undangan ini. Ia tahu ini adalah sebuah jebakan. Namun ia ingin melihat sejauh mana Laras akan bertahan, dan sejauh mana ia bisa melindungi gadis itu. Haikal justru memberikan dukungan, meyakinkan Laras bahwa ia berhak berada di sana. Malam yang menentukan itu pun tiba. Laras mengenakan gaun sederhana yang ia beli dari pasar loak, yang telah ia jahit ulang sedemikian rupa agar tampak layak. Ia tidak sanggup menyewa penata rias, sehingga ia hanya memoles wajahnya dengan bedak tipis dan lipstik yang hampir habis. Meski begitu, kecantikan alaminya tetap terpancar, sebuah kecantikan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Haikal, yang masih setia dengan perannya, menjemput Laras dengan mobil tua mereka. Ia mengenakan kemeja putih bersih, namun tetap menjaga penampilannya agar terlihat seperti seorang supir kelas bawah. Saat mobil tua itu memasuki pelataran Hotel Royal Ambarukmo, decit remnya yang nyaring memecah keheningan di antara deratan mobil mewah seperti Rolls-Royce dan Bentley. Pandangan mata penuh ejekan langsung menghujam mereka saat Laras turun dari mobil. Bisik-bisik tajam mulai terdengar dari para tamu yang mengenakan perhiasan berkilau. Di ujung tangga besar, Savitri Erlangga berdiri dengan gaun rancangan desainer Paris yang harganya setara dengan biaya pengobatan adik Laras selama setahun. Lihatlah siapa yang datang. Suara Savitri menggema, sengaja dikeraskan agar menarik perhatian seluruh tamu di lobi. Saya mengundang pahlawan ekonomi, tapi yang datang justru aroma asap knalpot dan kemiskinan. Laras menunduk, meremas pinggiran gaunnya yang terasa sangat kasar dibandingkan dengan kain sutra yang bertebaran di ruangan itu. Ia mencoba mencari kekuatan dengan menatap ke arah Haikal yang berdiri beberapa langkah di belakangnya. Namun, Savitri justru melihat celah itu untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Savitri melangkah mendekat,
Aroma parfumnya yang menyengat seolah mencekik Laras. Ia menunjuk ke arah Haikal dengan gerakan tangan yang sangat meremehkan. Dan kau, Laras, berani-beraninya kau membawa supir bau matahari ini ke tengah-tengah para bangsawan. Apakah kau tidak punya rasa malu sedikit pun? Savitri tertawa melengking, memancing tawa dari para tamu lainnya. Kau mencintai pria ini, bukan? Seorang supir pengangguran yang bahkan tidak mampu membelikanmu sepatu yang layak? Kalian benar-benar pasangan yang serasi di tumpukan sampah. Laras merasakan matanya memanas. Hinaan untuk dirinya sendiri bisa ia tahan. Namun melihat Haikal direndahkan seperti itu membuat hatinya perih. Ia ingin membela Haikal. Ingin mengatakan bahwa pria inilah yang memberinya harapan saat dunia sedang tidak adil. Namun sebelum Laras sempat berucap, Savitri melakukan hal yang tak termaafkan. Ia menyiramkan segelas minuman berwarna merah ke atas gaun Laras, lalu dengan gerakan cepat merobek bagian lengan gaun itu hingga Laras terpekik malu. Tempatmu bukan di sini, Laras. Kembali ke gang sempitmu dan bawa supir sampahmu ini pergi sebelum petugas keamanan menyeret kalian keluar, teriak Savitri penuh kemenangan. Seluruh ruangan kini menertawakan Laras yang berdiri gemetar di tengah aula kristal. Laras merasa dunianya runtuh. Ia ingin lari sekencang mungkin. Namun, di saat penghinaan itu mencapai puncaknya, suasana mendadak berubah menjadi dingin. Udara di dalam ballroom yang mewah itu seolah membeku. Haikal Atmaja yang sejak tadi hanya diam membisu, mulai melangkah maju. Ia tidak lagi membungkuk seperti seorang supir. Bahunya tegak, tatapannya tajam menembus jantung siapapun yang melihatnya. Dan aura otoritas yang selama ini ia sembunyikan meledak keluar dengan begitu dahsyat. Kehadirannya tiba-tiba terasa begitu menyesakan, seolah-olah singa yang sedang tidur baru saja terbangun karena diganggu oleh sekawanan hiena yang berisik. Suasana di Grand Ballroom Hotel Royal Ambarukmo yang semula bising oleh tawa penghinaan, mendadak senyap seketika. Hawa dingin yang mencekam seolah merayap dari arah pintu masuk, menyapu seluruh ruangan dan membungkam setiap mulut yang tadi mencaci. Laras masih berdiri gemetar. Air matanya jatuh membasahi gaunnya yang sobek dan ternoda minuman merah. Namun, di tengah kehancuran harga dirinya, sebuah tangan yang kokoh mendarat di bahunya. Bukan tangan yang gemetar karena takut, melainkan tangan yang stabil, hangat, dan penuh perlindungan. Haikal Atmaja melangkah maju. Ia melepaskan jaket lamanya yang kusam, lalu menyampirkannya ke bahu Laras yang terbuka, menutupi noda penghinaan itu dengan kehangatan tubuhnya. Saat itulah, transformasi itu terjadi. Pria yang sedetik lalu dihina sebagai supir bau matahari, kini berdiri tegak dengan tatapan mata seajam silet, yang mampu menguliti nyali siapapun yang menatapnya. Savitri Erlangga tertawa sumbang, mencoba menutupi rasa sesak yang tiba-tiba menyerang dadanya. Apa yang kau lakukan, supir rendahan? Kau ingin menjadi pahlawan untuk sampah ini? Pergi dari sini sebelum aku memanggil keamanan untuk membuang kalian ke selokan. Haikal tidak menjawab dengan kata-kata kasar. Ia hanya menatap Savitri dengan senyum tipis yang begitu dingin. Senyum yang biasanya menandakan kehancuran bagi lawan-lawan bisnisnya di bursa saham internasional. Gasp! Tiba-tiba, pintu besar ballroom terbuka dengan dentuman keras. Barisan pria berjas hitam dengan postur tegak masuk dengan langkah serempak, membentuk barisan pembatas yang membelah kerumunan tamu undangan. Di tengah barisan itu, seorang pria paruh baya dengan setelan tuxedo paling mahal melangkah terburu-buru. Wajahnya tampak pucat dan penuh keringat dingin. Dia adalah Baskoro, sekretaris senior sekaligus tangan kanan pimpinan tertinggi Atmaja Global Perkasa. Seluruh tamu undangan menahan nafas. Mereka mengenal Baskoro sebagai orang yang hanya tunduk pada satu orang di negara ini. Langkah kaki Baskoro berhenti tepat 2 meter di depan Haikal. Dengan gerakan yang sangat formal dan penuh rasa hormat, ia membungkukkan badannya sedalam mungkin. Mohon maaf atas keterlambatan kami, Tuan Muda Haikal Atmaja. Seluruh pengawalan dan dokumen yang Anda minta sudah siap di luar, ucap Baskoro dengan suara lantang yang menggema ke seluruh sudut ruangan. Suasana ballroom seketika berubah menjadi sunyi yang mematikan. Gelas anggur di tangan seorang pejabat kota hampir terjatuh. Savitri Erlangga membeku. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan kini memucat pasi, berubah menjadi seputih kertas. Haikal, Atmaja, bisik Savitri dengan suara yang nyaris hilang. Tidak mungkin. Dia hanya supir. Dia hanya pengangguran yang membantu kurir paket. Haikal memutar tubuhnya perlahan, menatap Savitri yang kini mulai gemetar hebat. Suara Haikal terdengar berat, tenang, namun membawa otoritas yang tak terbantahkan. Savitri Erlangga, kau menghabiskan waktu berbulan-bulan mencariku di Jakarta untuk meminta kerjasama investasi, tanpa menyadari bahwa pria yang kau sebut supir bau matahari ini adalah orang yang memegang nasib seluruh perusahaan keluargamu. Haikal kemudian melirik ke arah Baskoro, tanpa melepaskan rangkulannya pada Laras yang masih terpaku dalam tangisnya. Baskoro, hubungi bagian keuangan sekarang juga. Batalkan seluruh kontrak suplai dengan Erlangga Group. Tarik semua saham kita dari anak perusahaan mereka.
Aku ingin besok pagi, keluarga Erlangga tidak memiliki 1 sen pun tersisa untuk membeli parfum hal ini. Baik Tuan Muda, perintah dilaksanakan segera, jawab Baskoro tegas. Jeritan histeris pecah dari mulut Savitri. Ia jatuh terduduk di lantai yang dingin, menyadari bahwa dalam hitungan detik, kesombongan dan kekayaannya telah musnah hanya karena ia menghina seorang gadis yang dianggapnya sampah. Para tamu undangan yang tadi ikut menertawakan Laras, kini mendadak menundukkan kepala, tidak berani sedikit pun melakukan kontak mata dengan Haikal. Mereka semua gemetar, menyadari bahwa penguasa ekonomi yang selama ini misterius sedang berdiri di depan mereka dengan amarah yang terpendam. Haikal tidak memedulikan kekacauan itu lagi. Ia beralih menatap Laras, tatapannya melembut, sangat kontras dengan hawa membunuh yang ia tunjukkan tadi. Dengan ibu jarinya, ia menyeka air mata di pipi Laras. Maafkan aku karena membuatmu menunggu terlalu lama di tengah badai ini, Laras. Bisik Haikal lembut di depan ratusan mata yang menonton dengan takjub. Laras menatap wajah Haikal dengan pandangan yang masih sulit mempercayai kenyataan. Pria yang selama ini menemaninya makan di angkringan, pria yang membantunya mengangkat kardus paket yang berat, ternyata adalah matahari yang terlalu tinggi untuk digapai. Mas, Haikal, siapa Anda sebenarnya? Tanya Laras lirih. Haikal tersenyum, kali ini senyum tulus yang hanya ia berikan untuk gadis di depannya. Ia menggandeng tangan Laras dengan erat, menuntunnya berjalan melewati kerumunan orang-orang paling berkuasa di kota itu yang kini memberikan jalan sambil membungkuk hormat. Aku tetap Haikal yang sama, Laras, supir yang akan selalu mengantarmu kemanapun tujuan hidupmu. Tapi mulai malam ini, tidak akan ada satu orang pun di dunia ini yang boleh membuatmu menangis lagi. Di bawah cahaya lampu kristal yang mewah, Haikal membawa Laras keluar dari ballroom, meninggalkan kehancuran keluarga Erlangga dan seluruh kesombongan kaum elit Yogyakarta. Seluruh kota kini tahu bahwa di balik kemudi mobil tua yang berdebu itu, bertahta seorang raja yang baru saja menemukan ratunya di tengah kepulan asap knalpot dan debu jalanan. Langkah Haikal Atmaja tidak terhenti sedikit pun oleh tangis histeris Savitri Erlangga yang kini bersimpuh di lantai marmer, meratapi kehancuran instan kerajaan bisnis keluarganya. Bagi Haikal, wanita yang tega menginjak-injak harga diri sesamanya tidak pantas mendapatkan belas kasihan, apalagi air mata. Pria itu menatap lurus ke depan, ke arah para tamu undangan yang kini hanya bisa menunduk dalam diam, seolah takut jika tatapan mereka akan memicu kemurkaan sang penguasa ekonomi yang baru saja terbangun dari tidurnya. Tanpa melepaskan genggaman tangannya dari jemari Laras yang masih dingin dan bergetar, Haikal menarik napas panjang. Suaranya yang berat dan penuh wibawa kembali membelah keheningan ballroom. Ia menyatakan bahwa mulai detik ini, siapapun yang berani mengusik Laras Cakrawala berarti sedang menyatakan perang langsung melawan seluruh kekuatan Atmaja global perkasa. Haikal tidak hanya memberikan perlindungan, ia memberikan pengakuan di depan seluruh mata yang paling berkuasa di Yogyakarta, bahwa Laras bukan sekedar gadis kurir paket, melainkan satu-satunya wanita yang ia pilih untuk berdiri di sampingnya. Haikal menuntun Laras berjalan keluar dari gedung mewah itu dengan langkah yang mantap. Mereka melewati pintu besar yang dijaga ketat oleh barisan bodyguard berseragam hitam yang membungkuk hormat sepanjang jalan. Di pelataran, mobil tua yang tadi menjadi bahan tertawaan sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya, sebuah sedan mewah dengan plat nomor khusus sudah menunggu dengan pintu yang terbuka lebar. Namun, alih-alih merasa silau dengan kemewahan itu, Laras justru merasa asing. Dunianya baru saja berputar 180 derajat dalam satu malam. Di dalam mobil yang melaju tenang membelah jalanan Yogyakarta yang mulai sepi, keheningan menyelimuti mereka berdua. Laras menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu jalanan yang berkelebat, merasa seperti sedang berada di dalam sebuah mimpi yang terlalu indah sekaligus menakutkan. Ia masih memikirkan noda merah di gaunnya dan bekas robekan di lengannya, simbol dari luka di hatinya yang belum sepenuhnya sembuh. Tiba-tiba, Haikal mengalihkan arah mobilnya. Ia tidak membawa Laras ke rumah mewah atau hotel berbintang. Tujuannya adalah rumah sakit Sarjito. Laras tertegun saat mobil itu berhenti tepat di depan lobi gedung VVIP yang paling eksklusif. Dengan lembut, Haikal membimbing Laras masuk, melewati lorong-lorong rumah sakit yang tenang dan bersih. Laras hampir tidak percaya saat pintu sebuah kamar VVIP terbuka. Di sana, di atas tempat tidur medis yang paling canggih, adiknya sedang terlelap dengan tenang. Tidak ada lagi suasana pengap bangsal kelas 3 yang penuh sesak. Di samping tempat tidur itu, peralatan dialisis tercanggih sudah terpasang, siap memberikan harapan hidup yang baru bagi sang adik. Haikal berdiri di belakang Laras, menatap pemandangan itu dengan mata yang hangat.
Ia berbisik pelan bahwa semua biaya pengobatan telah ia selesaikan dan dokter terbaik dari Jakarta sudah dijadwalkan terbang besok pagi untuk menangani pemulihan adiknya secara total. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, beban yang selama ini menghimpit bahu Laras seolah terangkat begitu saja. Laras berbalik dan menatap Haikal dengan mata yang berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa pria di depannya ini bukanlah sekedar CEO yang memiliki segalanya, melainkan supir pribadinya yang sama, yang dulu menemaninya makan di angkringan dan mendengarkan keluh kesahnya di bawah lampu jalanan. Perbedaannya hanya satu, kini pria itu tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatannya untuk melindunginya. Haikal meraih kedua tangan Laras, menggenggamnya erat seolah berjanji tidak akan pernah membiarkannya jatuh lagi. Ia mengatakan bahwa perjuangan Laras sendirian telah berakhir. Malam itu, di bawah remang lampu kamar rumah sakit, sebuah janji tanpa kata terucap di antara mereka. Sebuah janji bahwa di masa depan tidak akan ada lagi debu jalanan yang menyakitkan, tidak ada lagi penghinaan yang merendahkan, karena sang raja telah menemukan ratu sejatinya di tempat yang paling tidak terduga, di balik kesederhanaan seorang gadis yang memiliki hati seputih salju. Kisah cinta mereka yang bermula dari sebuah mobil tua penuh debu, kini telah berubah menjadi legenda baru di kota ini. Haikal Atmaja membuktikan bahwa cinta tidak pernah melihat kasta. Dan Laras Cakrawala membuktikan bahwa ketulusan adalah mahkota yang paling berkilau, bahkan melebihi lampu kristal di ballroom hotel termewah sekalipun. Seluruh kota gemetar bukan hanya karena kekuasaan Haikal, tapi karena mereka baru saja menyaksikan bahwa cinta yang tulus mampu meruntuhkan dinding keangkuhan yang paling tinggi.